Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Ekonomi Internasional. Hari ini kita akan membahas tentang penyesuaian otomatis neraca pembayaran. Kemudian selanjutnya posisi BOP yang ideal adalah suatu negara itu pada posisi surplus atau equilibrium yang nilai falasnya relatif lebih tinggi. Posisi yang dianggap kurang baik atau selalu diusahakan untuk diperbaiki melalui mekanisme penyesuaian BOP adalah posisi BOP yang defisit dalam nilai falas yang rendah. Kemudian penyebab ketidakseimbangan BOP yang pertama adalah alam. Kemudian yang kedua adalah kegiatan ekonomi swasta. Yang ketiga adalah kegiatan ekonomi pemerintah. Contohnya yang pertama kemajuan teknik, misalnya penemuan karet sintetis dapat menyebabkan ketidakseimbangan negara penghasil karet alam. Kemudian adanya aliran modal sebagai akibat kegiatan spekulasi. Selanjutnya mekanisme penyesuaian dengan kurs tetap, di mana sistem kurs tetap nilai suatu mata uang ditentukan berdasarkan gold exchange standar sesuai dengan Bretton Woods system. Nah, mekanisme penyesuaian dapat terjadi melalui mekanisme otomatis David-Hume atau price spacey flow mechanism. Mekanisme otomatis ini tidak bisa terjadi lagi karena pada umumnya sistem kurs tetap yang digunakan standar emas tidak berlaku lagi sejak Dekret Nixon tanggal 15 Agustus 1971. Nah, kemudian mekanisme kurs tetap. Bila balance of payment itu defisit, berarti ekspor lebih kecil daripada impor. Yang kedua, karena masih berlaku kurs tetap, akibatnya jumlah emas akan semakin menurun karena banyak yang dikirim ke luar negeri. Kemudian yang ketiga, karena emas masih digunakan sebagai alat pembayaran sedangkan jumlahnya menurun, maka money supply dalam negeri semakin berkurang. Kemudian yang keempat, karena money supply semakin berkurang, maka harga-harga di dalam negeri akan menurun pula. Selanjutnya 5. Menurunnya harga dalam negeri khususnya terhadap harga barang ekspor akan menyebabkan jumlah ekspor naik. Di lain pihak, berkurangnya money supply di dalam negeri akan menyebabkan harga barang impor di dalam negeri menjadi lebih mahal sehingga jumlah impor akan menurun. Nah, kemudian karena jumlah ekspor naik dan di lain pihak jumlah impor turun, maka melalui mekanisme ini akhirnya jumlah ekspor akan menjadi sama atau bahkan lebih besar daripada impor. Kita masuk ke mekanisme penyesuaian dengan kurs mengambang. Mekanisme penyesuaian dapat dilakukan dengan kebijakan perubahan kurs yang disebut dengan devaluasi dan revaluasi. Yang akan kita bahas pertama adalah kebijakan devaluasi. Devaluasi adalah suatu tindakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uangnya terhadap nilai mata uang asing yang bertujuan dalam jangka waktu relatif pendek. Yang pertama untuk mendorong ekspor dan membatasi impor. Kemudian yang kedua mendorong penggunaan produksi di dalam negeri. Selanjutnya pada umumnya kebijakan devaluasi di sini relatif banyak dilakukan oleh negara sedang berkembang dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari IMF. Kemudian beberapa efek devaluasi yang bisa dirasakan. Yang pertama adalah efek jangka pendek, yaitu harga di dalam negeri menjadi naik. Kemudian karena harga naik maka konsumsi akan menurun. Kemudian konsumsi yang turun menyebabkan lesunya aktivitas ekonomi yang menjurus kepada deflasi dan resesi. Kemudian yang keempat, terjadi pergeseran pengeluaran dari konsumsi produk luar negeri ke dalam produk negeri atau produk dalam negeri. Kemudian beberapa efek dari devaluasi yang berikutnya adalah efek jangka menengah, di mana terjadi perbaikan posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran internasional. Nah, kemudian ada efek jangka panjang, yaitu terjadi pergeseran produksi baik yang menyangkut
tradable goods dan non tradable goods, sehingga akan merubah struktur ekonomi nasional. Nah, kemudian mekanisme moneter dari devaluasi, di mana devaluasi di sini menyebabkan harga dalam negeri naik ya, sehingga permintaan akan uang naik. Kemudian di sisi lain menyebabkan ekspor meningkat. Ekspor meningkat itu artinya devisa naik. Ya, ketika harga dalam negeri naik dan permintaan uang naik, maka import modal naik. Ya, kemudian terjadi posisi BOP yang membaik. Begitu. Nanti akan saya buka sesi tanya jawab ya, saya buka di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.